Kompas Petang kembali, Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka angkat bicara mengenai kemungkinan kader PDI Perjuangan masuk Kabinet Prabowo Subianto. Soal kemungkinan ada kader PDIP jadi menteri di kabinet mendatang, Gibran menjawab penyusunan kabinet sepenuhnya di tangan Presiden terpilih. Gibran yakin Prabowo punya banyak pertimbangan untuk penunjuk calon menteri terbaik. Siapapun menteri yang ditunjuk, Gibran mengaku akan loyal ke Prabowo. Ia menyerahkan ke Prabowo jika memang ada kader PDIP yang ditunjuk jadi menteri. Sekali lagi, untuk susunan kabinet kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk, dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau, dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi. Artinya membuka kemungkinan tetap dari PDIP untuk masuk ke itu. Kita kembalikan lagi ke Pak Presiden terpilih. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut proses seleksi calon menteri sudah berjalan. Prabowo mengatakan uji kelayakan calon pembantunya di pemerintahan mendatang sudah berjalan lama. Ia mengakui banyak calon menteri usulan partai koalisi yang bagus dan punya kapabilitas. Bahkan menurut Prabowo, beberapa di antaranya sudah ia pantau lama dan pernah bekerja sama di kabinet Jokowi. Alhamdulillah sore hari ini kami... Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto segera memanggil para calon menterinya. Kata Dasko, penetapan nama-nama menteri yang akan duduk di Kabinet Prabowo masih sesuai jadwal, yakni 5 hari sebelum pelantikan. Sementara untuk undangan atau pemanggilan para calon menteri akan dilakukan akhir pekan ini. Masih sesuai timeline. Nah, apakah pas H-5 ini akan ada pemanggilan-pemanggilan terhadap menteri-menteri itu? Ya, kita lihat nanti. Tapi kan mestinya kalau calon-calon menteri nggak mungkin dilantik kalau sebelum ketemu kan gitu. Proses pemanggilannya ini masih, pengundangannya masih dibicarakan. Kemungkinan baru besok atau minggu baru final, kemudian baru akan dilakukan pengundangan kepada para calon. Presiden terpilih Prabowo Subianto mewanti-wanti partai politik koalisi untuk tidak menugaskan calon menterinya mencari uang dari anggaran negara baik APBD maupun APBN. Prabowo mengatakan banyak kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara sehingga tidak sampai ke rakyat. Di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Partai Golkar angkat bicara soal imbauan Prabowo agar calon menterinya tidak cari uang dari APBN. Sekjen Partai Golkar memastikan kader-kader yang ditunjuk masuk kabinet memiliki integritas. Jadi kita ingin memastikan orang-orang yang kita kirim ke kabinet adalah orang-orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu tidak harus kaya, karena faktanya orang yang kaya pun sering juga tidak memiliki integritas. Tetapi orang yang memiliki integritas adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya, lalu melaksanakan amanah yang dipikulnya itu dengan baik. Dan kita ingin memastikan itu juga. Pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Prabowo agar partai politik tidak menugaskan calon menteri cari uang dari APBN sebagai tradisi yang positif.
Padahal tadi ada kewajiban prerogatif di mana publik juga sebenarnya bisa turut serta, dan saya kira ini membuat tradisi baru yang baik bagi demokrasi kita seperti itu. Itu pengalaman selama pemerintahan berlangsung, Mbak Adisti ya, karena banyak menteri-menteri tersangkut kasus ya, kasus-kasus hukum utamanya korupsi, dan harapannya itu tidak terulang lagi di zaman Pak Prabowo, dan wakil menteri itu menjadi instrumen efektif untuk memastikan hal itu tidak terulang. Karena Pak Prabowo akhirnya menempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang kepercayaannya, loyalis-loyalisnya yang sudah lama ikut beliau sejak berapa periode ya. Dan saya kira itu hal positif sebagai bagian dari mekanisme pencegahan, mitigasi. Jelang pelantikannya sebagai presiden terpilih, bursa calon menteri dari partai koalisi makin ramai oleh sejumlah nama. Rencananya, susunan kabinet Prabowo Gibran sudah akan ditetapkan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tim Liputan, Kompas TV.